Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Widya Hardianti, NIM 1717051283. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Analisis Penerapan Manajemen Risiko dengan Prinsip Palu Gada dalam Pengelolaan Kredit pada Badan Usaha Milik Desa, studi kasus Bumdes Swadesi Desa Sawan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing utama saya, yaitu Ibu Putu Eka Dianita Marfilianti Dewi, SST AKMSI, kemudian dosen pembimbing pendamping saya yaitu Ibu Riesti Masdiantini SEMSI, dan penelaah saya yaitu Ibu Logede Kusuma Dewi SEMSI yang sudah bersedia untuk membimbing saya. Dalam upaya meningkatkan perekonomian khususnya di desa, pemerintah menyediakan berbagai lembaga keuangan. Tujuan dari adanya lembaga keuangan ini adalah untuk membantu perekonomian di masyarakat perdesaan dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperdayakan masyarakat perdesaan adalah melalui salah satu programnya, yaitu Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes dalam pengelolaan dana adalah kegiatan penyaluran kredit, baik itu kredit jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, kredit merupakan aktivitas operasional yang terpenting dalam kegiatan operasi BUMDes, karena kredit mempunyai nilai aset terbesar jika dibandingkan dengan kegiatan operasi lainnya. Pemberian kredit ini adalah salah satu kegiatan utama yang di dalamnya mengandung resiko yang tinggi. Kemudian, penerapan manajemen risiko dalam pengendalian internal harus dilakukan dengan baik, yang tujuannya adalah untuk mengelola risiko agar terhindar dari segala bentuk risiko yang mungkin terjadi. Sebelum penerapan manajemen risiko itu dilakukan, organisasi terlebih dahulu harus melakukan penilaian terhadap risiko-risiko yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan kredit. Penilaian risiko ini dapat membantu dalam menafsirkan risiko-risiko yang terjadi, khususnya dalam risiko kredit. Selain itu, tentunya harus ada suatu analisis kredit yang dilakukan. Nah, salah satu BUMDes yang ada di Kabupaten Buleleng yaitu BUMDes Swadesi di Desa Sawan. Adapun alasan peneliti memilih BUMDes Swadesi yang terletak di Desa Sawan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng sebagai tempat penelitian adalah yang pertama, BUMDes Swadesi memiliki keunikan dalam pengelolaan kreditnya, yaitu dengan prinsip palu gada yang tidak diterapkan oleh BUMDes lainnya. Kedua, dalam pemberian kredit, BUMDes Swadesi melakukan pengelolaan risiko pada setiap tahapan prosedur dalam pemberian kredit. Yang ketiga, dalam mengatasi kredit bermasalah, BUMDes Swadesi melakukan penilaian risiko serta melakukan pendekatan secara persuasif kepada nasabah. Keempat, sanksi yang diberikan kepada nasabah yang memang benar-benar tidak bisa melunasi kreditnya, yaitu penyegelan air. Dan yang kelima, terdapat permasalahan dalam pembayaran kreditnya. Kegiatan pengelolaan kredit pada BUMDes Swadesi memiliki keunikan tersendiri, yaitu dengan adanya prinsip palu gada. Menurut Bapak Dufa Adiatma selaku Sekretaris BUMDes Swadesi menjelaskan bahwa prinsip palu gada itu mengartikan bagaimana BUMDes ada untuk membantu masyarakat dalam kegiatan pengelolaan kreditnya. Artinya apa yang dicari oleh masyarakat, baik itu dari permodalan, pembiayaan, produk investasi yang mencangkup jasa keuangan bank namun dalam skala desa, semua ada pada BUMDes Swadesi. Nah, sehingga selisih dari capital outflow yang terjadi dari transaksi yang dilakukan oleh masyarakat itu tidak keluar dari Desa Sawan dan masih bisa dimanfaatkan kembali untuk kepentingan dalam pengelolaan kredit kepada masyarakat. Nah, permasalahan yang sering terjadi dari adanya prinsip palu gada ini adalah pihak nasabah yang melakukan peminjaman pada BUMDes Swadesi terkadang melebihi jumlah maksimal dari tafsiran harga jaminan yang sudah ditentukan oleh pihak BUMDes Swadesi. Nah, kemudian pihak BUMDes Swadesi melihat kembali keperluan dari si nasabah tersebut, sehingga dari hal tersebut mengakibatkan kesepakatan yang dilakukan BUMDes Swadesi itu masih lemah dalam perhitungan pemberian kredit. Selain itu, pihak nasabah yang meminjam kredit pada BUMDes Swadesi terkadang hanya membayar bunga tanpa pokok pinjaman, yang harusnya pembayaran dilakukan dengan nominal yang sudah disepakati dengan perjanjian pada saat penandatanganan pemberian kredit serta adanya penunggakan dalam pembayaran kredit. Nah, kemudian nasabah yang meminjam kredit mengakui pemakaian kredit tersebut, akan tetapi dana yang dipinjam itu sebenarnya digunakan oleh pihak kedua, di mana dampak yang sering terjadi dari hal tersebut terputusnya aliran dana dalam pengembalian kredit serta keterlambatan nasabah dalam pelunasan yang sudah jatuh tempo. Nah, mengingat pengelolaan kredit adalah kegiatan utama dari BUMDes Swadesi yang di dalamnya mengandung resiko yang sangat tinggi, maka dalam pengendalian internalnya penerapan manajemen resiko harus dilakukan dengan maksimal. Menurut Agus tahun 2018, manajemen resiko memiliki teknik yang dapat mengukur suatu pengelolaan resiko pada suatu organisasi bisnis yang mencakup resiko kredit, resiko likuiditas,
resiko operasional, resiko pasar, resiko hukum, resiko strategi, dan resiko reputasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini peneliti melakukan pengembangan dari variabel sistem pengendalian internal dengan manajemen risiko dengan prinsip palu gada dalam pengelolaan kredit. Dengan adanya penerapan manajemen risiko ini dalam pengendalian internal, maka risiko-risiko yang terjadi dapat dikelola dengan tepat. Selain itu, dalam penelitian ini peneliti menambahkan grand theory, yaitu mengenai teori stewardship, kemudian adanya teori pendukung, yaitu mengenai manajemen risiko. Maka dari itu, dalam penelitian ini, peneliti tertarik melakukan analisis secara mendalam mengenai penerapan manajemen risiko yang dilakukan berdasarkan permasalahan yang terjadi mengenai prinsip palu gada dalam pengelolaan kredit pada BUMDes Swadesi, serta mengetahui strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi nasabah yang mengalami masalah kredit agar persoalan tersebut dapat dipecahkan dan risiko-risiko yang memungkinkan terjadi dapat diminimalisir melalui pengelolaan serta pengawasan yang maksimal sesuai dengan prosedur dalam manajemen risiko. Kemudian untuk identifikasi masalah, di sini ada 4 identifikasi masalah. Yang pertama, kesepakatan dalam pemberian kredit yang masih lemah perhitungannya. Yang kedua, nasabah yang meminjam kredit pada BUMDes Swadesi terkadang hanya membayar bunga tanpa pokok pinjaman dan terjadinya penunggakan dalam pembayaran. Yang ketiga, keterlambatan nasabah dalam pelunasan yang sudah jatuh tempo. Dan yang keempat, peminjaman kredit atas nama nasabah yang digunakan oleh pihak kedua. Untuk pembatasan masalahnya, di sini peneliti hanya memfokuskan mengenai penerapan manajemen risiko dengan prinsip palu gada dalam pengelolaan kredit pada BUMDes Swadesi Desa Sawan. Adapun rumusan masalah penelitian, yang pertama, bagaimana prosedur penyaluran kredit yang dilakukan pada BUMDes Swadesi. Yang kedua, bagaimana penerapan manajemen risiko yang dilakukan pada prinsip palu gada untuk mengatasi masalah kredit pada BUMDes Swadesi. Dan yang ketiga, bagaimana pengelolaan risiko yang dilakukan pada prinsip palu gada untuk mengatasi masalah kredit pada BUMDes Swadesi. Kemudian ada manfaat penelitian. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi, khususnya pada manajemen risiko dalam pengelolaan kredit pada BUMDes, serta mampu digunakan sebagai perbandingan dalam melakukan penelitian di masa mendatang. Kemudian untuk manfaat praktis bagi mahasiswa, dapat menerapkan teori yang telah didapat dari permasalahan yang ada di lapangan dan menambah wawasan, pengetahuan, dan informasi mengenai penerapan manajemen risiko. Bagi BUMDes Swadesi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan BUMDes Swadesi agar nantinya BUMDes mampu menerapkan manajemen risiko secara lebih maksimal untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan prinsip palu gada dalam pengelolaan kredit. Kemudian bagi masyarakat, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan terkait manajemen risiko dalam pengelolaan kredit. Kemudian untuk landasan teori, di sini peneliti menambahkan grand theory mengenai teori stewardship. Teori stewardship adalah teori yang menjelaskan kondisi di mana manajemen tidak berkeinginan untuk memenuhi tujuan individu, akan tetapi lebih fokus pada tujuan utama mereka, yaitu mendahulukan kepentingan organisasi. Dalam hal ini, pengurus BUMDes Swadesi dalam pengelolaan BUMDes akan mengesampingkan kepentingan pribadi untuk mencapai tujuan dari BUMDes Swadesi. Kemudian untuk nasabah yang sudah diberikan kepercayaan dalam hal pemberian kredit oleh petugas BUMDes untuk mengelola sebagian dana dari BUMDes Swadesi agar berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan dana yang diberikan. Dan di sini ada pengertian dari BUMDes. BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa menurut Mariunani tahun 2008. Fungsi BUMDes, menurut Permendesa PDTT nomor 4 tahun 2015, pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan kerjasama antar desa. Selain itu, pemberian kredit merupakan salah satu usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Tujuan BUMDes, menurut Permendesa PDTT nomor 4 tahun 2015, bahwa pendirian BUMDes bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa yang mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung. Kemudian ada manajemen risiko. Yang pertama yaitu pengertian risiko. Menurut Poso, risiko sebagai kemungkinan bahwa suatu kejadian akan terjadi dan berdampak buruk terhadap pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Risiko ini dapat ditafsirkan sebagai kemungkinan terjadinya bentuk-bentuk suatu peristiwa yang mempunyai pengaruh negatif terhadap kemampuan seseorang atau sebuah institusi dalam pencapaian tujuan. Kedua yaitu ada jenis-jenis risiko. Menurut Hayati tahun 2017, dari sudut pandang akademis ada banyak
jenis resiko. Namun secara umum resiko itu hanya ada 2 tipe. Yang pertama resiko murni. Resiko murni ini dapat dikelompokkan menjadi 3 tipe. Yang pertama ada resiko aset fisik, merupakan resiko yang berakibat timbulnya kerugian pada aset fisik suatu perusahaan atau organisasi. Yang kedua ada resiko karyawan, merupakan resiko karena apa yang dialami oleh karyawan yang bekerja di perusahaan atau organisasi tersebut. Dan yang ketiga ada resiko legal, merupakan resiko dalam bidang kontrak yang mengecewakan atau kontrak tidak berjalan sesuai dengan rencana. Ada resiko spekulatif. Resiko spekulatif itu dapat dikelompokkan menjadi 4 tipe resiko. Yang pertama ada resiko pasar, merupakan resiko yang terjadi dari pergerakan harga di pasar. Kemudian ada resiko kredit, merupakan resiko yang terjadi karena nasabah gagal dalam memenuhi kewajibannya kepada perusahaan. Dan yang ketiga ada resiko likuiditas, merupakan resiko karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kas. Dan yang keempat ada resiko operasional, merupakan resiko yang disebabkan pada kegiatan operasional yang tidak berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga ada manajemen resiko. Manajemen resiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menetapkan berbagai pendekatan manajemen resiko secara komprehensif dan sistematis. Menurut PBI nomor 5/8/PBI 2003, penerapan manajemen resiko yang efektif mencakup 4 hal. Yang pertama yaitu pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, kecukupan kebijakan prosedur dalam penetapan limit. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko, serta sistem informasi manajemen resiko. Dan yang keempat, sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Kemudian, yang keempat ada siklus manajemen resiko. Nah, menurut Hayati, tahun 2017, proses manajemen resiko dimulai dari identifikasi resiko. Yang kedua ada pengukuran resiko. Yang ketiga ada pengelolaan resiko, dan yang keempat ada pengawasan resiko. Kemudian yang keempat ada sistem pengendalian internal. Menurut Koso, sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang melibatkan Dewan Komisaris, manajemen, dan personel lain yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian 3 tujuan ini. Yang pertama yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, yang kedua keandalan pelaporan keuangan, dan yang ketiga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian yang kelima ada pengelolaan kredit. Yang pertama mengenai pengertian kredit. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lainnya. Kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Menurut Kasmir tahun 2014, kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif atau tidak. Pengelolaan kredit sangat penting bagi lembaga keuangan terkait dengan pengelolaan dana yang dikeluarkan. Kemudian fungsi kredit perbankan dalam suatu kehidupan perekonomian dalam perdagangan antara lain, yang pertama untuk meningkatkan daya guna uang, yang kedua untuk meningkatkan uang dan peredaran lalu lintas uang, yang ketiga untuk meningkatkan daya guna barang, yang keempat untuk meningkatkan peredaran barang, yang kelima sebagai alat stabilitas ekonomi, yang keenam untuk meningkatkan kegairahan berusaha, yang ketujuh kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan perekonomian pendapatan nasional, dan yang kedelapan untuk meningkatkan hubungan internasional. Prosedur pemberian kredit menurut Kasmir tahun 2014, secara umum prosedur penyaluran kredit oleh badan hukum sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengajuan berkas-berkas, kemudian penyelidikan berkas pinjaman, kemudian ada wawancara tahap 1, dilanjutkan dengan on the spot, kemudian ada wawancara tahap 2, keputusan kredit, penandatanganan akad kredit atau perjanjian, kemudian realisasi kredit, dan yang ke-9 penyaluran atau penarikan dana. Jenis kredit, secara umum jenis-jenis kredit itu dapat dilihat dari berbagai segi. Di antaranya yang pertama dilihat dari segi kegunaan, yaitu ada kredit investasi dan kredit modal kerja. Yang kedua dilihat dari segi tujuan, ada kredit produksi, kredit konsumtif, dan kredit perdagangan. Yang ketiga dari segi jangka waktu, di sini ada 3, kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Kemudian dilihat dari segi jaminan, ada kredit dengan jaminan dan ada kredit tanpa jaminan. Dan yang kelima dilihat dari segi sektor usaha, yaitu ada kredit perusahaan, kredit peternakan, kredit industri, kredit pertambangan, kredit pendidikan, dan kredit profesi, serta kredit perumahan. Ada penelitian terdahulu yang sudah diringkas oleh peneliti yang digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian.
Yang pertama ada rancangan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif menggambarkan kejadian-kejadian atau fenomena yang sedang terjadi di tempat itu. Kegiatan dari penelitian kualitatif deskriptif adalah pengumpulan data, menganalisis data, menginterpretasikan data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang mengacu pada penganalisisan data tersebut. Tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel, serta keadaan yang terjadi pada saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Kemudian di sini ada rancangan penelitian yang sudah dibuat oleh peneliti. Untuk lokasi penelitian, dalam penelitian ini dilaksanakan pada BUMDes Wadesi Desa Sawan. Nah, adapun alasan penelitian mengambil objek penelitian pada BUMDes Wadesi tersebut yaitu yang pertama, belum ada penelitian tentang manajemen risiko pada BUMDes Wadesi, dan kedua, pendirian BUMDes Wadesi ini masih tergolong baru dan masih berdiri secara mandiri. Kemudian yang ketiga, sumber data. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara awal kepada ketua dan sekretaris BUMDes Wadesi dengan memberikan beberapa pertanyaan umum hingga mengkhusus untuk memperoleh data awal dari penelitian, di mana maksud dan tujuan peneliti memilih informan tersebut karena ketua memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan setiap kegiatan yang dilakukan dalam BUMDes Wadesi, serta memiliki tanggung jawab dalam persetujuan kredit. Kemudian sekretaris memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua. Selain itu, sekretaris juga bertugas untuk membuat laporan pertanggungjawaban setiap tahun yang harus dilaporkan kepada Desa Adat Sawan, serta menangani nasabah yang mengalami masalah kredit. Sekunder dapat berupa laporan keuangan, struktur organisasi, formulir pengajuan kredit, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada definisi operasional variabel penelitian. Yang pertama yaitu pengertian resiko, yang kedua manajemen resiko, yang ketiga siklus manajemen resiko, yang keempat sistem pengendalian internal, dan yang kelima pengelolaan kredit. Kemudian yang kelima, metode dan instrumen pengumpulan data. Di sini menggunakan 3 cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, observasi dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan dengan melihat langsung proses dalam pengajuan kredit dan pembayaran kredit serta pengelolaan risiko dari setiap tahapan prosedur pemberian kredit. Yang kedua ada wawancara. Dalam penelitian ini, teknik wawancara dilakukan secara mendalam. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk mengetahui permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diwawancarai diminta untuk mengemukakan pendapat dan ide-idenya. Dalam melaksanakan kegiatan wawancara ini, peneliti menggunakan bantuan pedoman wawancara untuk mempermudah dan memfokuskan pertanyaan yang akan ditanyakan. Selain itu, peneliti juga menggunakan alat bantu rekam untuk memudahkan dalam proses pengolahan data. Wawancara ini dilakukan dengan 2 informan yaitu Bapak Made Dharma Atmaja selaku ketua dan Bapak Dufa Adiatma selaku sekretaris pada BUMDes Wadesi. Untuk dokumentasi, menunjang pengumpulan data dokumentasi, subjek penggunaan alat bantu berupa kamera untuk memudahkan penelitian dalam mengumpulkan beberapa dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Kemudian yang keempat ada studi kepustakaan. Metode dengan studi kepustakaan merupakan metode penelitian yang dilakukan dalam upaya untuk memperoleh bahan-bahan berupa teori melalui dokumen, buku-buku, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini. Yang keenam ada metode dan teknik analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan beberapa proses analisis data. Yang pertama yaitu ada reduksi data. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Yang kedua ada penyajian data. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif, matriks, grafik, dan jaringan atau bagan. Kemudian penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan adalah analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan serta menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal. Kemudian yang ketujuh ada keabsahan data. Keabsahan data merupakan suatu ukuran untuk melihat derajat kebenaran atau kepercayaan dari hasil penelitian dengan menggunakan standarisasi tertentu. Nah, di sini keabsahan data digunakan dengan 4 kriteria tertentu. Yang pertama ada uji kepercayaan, di mana kriteria derajat kepercayaan digunakan dengan beberapa teknik, yaitu yang pertama perpanjangan pengamatan, yang kedua meningkatkan ketekunan, yang ketiga ada triangulasi, yang keempat pengecekan sejawat, yang kedua ada uji keteralihan. Nah, dalam penelitian ini, peneliti berusaha menyajikan laporan hasil penelitian untuk memperkaya wacana, di mana dengan mendeskripsikan secara rinci atau dengan uraian yang cermat. Uji kebergantungan.
Dalam hal ini, peneliti menguji dan meneliti kembali hasil penelitian dengan proses pemeriksaan yang cermat dan tepat terhadap seluruh komponen dalam laporan hasil penelitian untuk memperbaiki kesalahan sehingga hasil dari penelitian ini dapat mencapai kesempurnaan. Yang keempat, ada uji kepastian. Dalam hal ini, peneliti mendiskusikan dan mengkonfirmasikan dengan pembimbing, kemudian lebih lanjut dalam setiap tahapan dalam penulisan skripsi maupun konsep yang dihasilkan dari lapangan dapat dikonsultasikan dengan pembimbing, sehingga dengan begitu diperoleh suatu masukan untuk menambah kepastian dari hasil penelitian ini. Jadwal waktu penelitian.